Hingga saat ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Sarang Buaya IT. Kali ini kita akan melihat info tentang seputar P3K dan juga informasi seputar CPNS tahun 2021. Kita bisa cek di Google Chrome, kemudian ketik saja bkn.go.id/siaran pers, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat yang tertanggal 5 ya, terbitan tanggal 5 Januari 2021. Kita download. Oke, kita buka ya. Oke, nah di sini ada siaran pers nomor 2/rele/bkn/1romawi/2021. Kita baca ya, bentar. Dorong produktivitas birokrasi dalam pelayanan publik. Pemerintah gulirkan skema P3K bagi sejumlah jabatan ASN termasuk guru. Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer termasuk guru tenaga honorer kategori 2 XTHK 2 untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K tahun 2021. Hal ini telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN di tahun 2021. Sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil outcomes terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk itu, aparatur sipil negara ataupun yang disingkat ASN sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan pegawai ASN government apparatus terdiri dari pegawai sipil ataupun PNS civil servants dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K government workers.
PNS dan P3K memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik. Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sementara P3K fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. P3K dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat jabatan pimpinan tinggi JPT Madya setelah memperoleh izin dari Presiden. Kita lanjut ya membaca. Merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, skema P3K diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, termasuk di dalamnya jabatan fungsional guru. Kebutuhan mendesak pengangkatan P3K dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema P3K dinilai tepat tanpa mengurangi haknya sebagai ASN. P3K akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS, sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Pengadaan tenaga guru melalui skema P3K telah dikaji sejak awal tahun 2020. Terkait dengan perencanaan dan pengadaan, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, serta pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan output kualitas pelayanan pendidikan. Terkait hak dan perlindungan, P3K tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Selain itu, P3K juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 75 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kelebihan lain dari sistem P3K ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekrutmen melalui skema P3K ini, seorang calon P3K tidak harus meniti karir dari bawah, melamar pada jabatan fungsional jenjang pertama, kemudian bertahap menjadi jabatan fungsional jenjang muda, dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan. Dengan skema ini sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar P3K untuk langsung menduduki jabatan jenjang muda, bahkan jabatan jenjang madya, sesuai kebutuhan di pemerintahan. Dengan demikian, fokus perhatian manajemen P3K akan lebih dapat ditujukan pada pengembangan kualitas P3K
melalui peningkatan kompetensi dan tidak disibukkan dengan administrasi kepegawaian. Perbedaan utama antara PNS dan P3K dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini terletak pada jaminan pensiun. Namun tidak tertutup kemungkinan P3K memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay as you go, manfaat pasti, menjadi fully funded, iuran pasti. Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara PNS dan P3K. Badan Kepegawaian Negara terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan. Hingga saat ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Jakarta, 5 Januari 2021. Oke, di sini jelas ya kawan-kawan semua, para rekan guru seluruh Indonesia, bahwa perbedaan antara PNS dan P3K itu tidak terlalu jauh signifikan, tidak terlalu jauh perbedaannya. Bisa kita simak tadi ya. Setelah kita baca tadi, kita mulai paham perbedaan utama antara PNS dan P3K. Dan kemudian informasi di sini menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS. Jadi beberapa hari sebelumnya telah beredar isu bahwa guru ini tidak bakal bisa mengikuti seleksi CPNS karena diganti dengan P3K seterusnya. Dan dilihat dari surat ini, tetap ada pemerintah untuk membuka formasi guru CPNS. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu guru-guru, rekan-rekan semua mungkin sempat galau ataupun sempat kecewa, dan di sini sudah dijawab ya. Berarti formasi guru untuk CPNS itu tetap ada, tapi mungkin secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan kependidikan. Jadi intinya perbedaan PNS dan P3K ini kita sudah tahu ya. Dan yang lebih informatif lagi, guru berarti masih bisa berkesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Jadi berita yang sebelumnya pernah beredar, guru tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS. Nah, di sini di surat ini sudah dijawab, pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS. Oke, mungkin formasi ini sebatas ini saja, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.